Selamat pagi, apa kabar pada pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan belajar bab 1 tentang berpikir komputasional. Adapun KD-nya 3.4 Computational Thinking untuk persoalan komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya, sedangkan 4.4 menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama menjelaskan computational thinking untuk persoalan komputasi lebih kompleks dari sebelumnya. Yang kedua, memahami persoalan-persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik. Yang pertama adalah pengetahuan dasar computational thinking, di mana di sini kita lihat bagaimana sejarah komputasi modern. Pada tahun 1941, Konrad Zuse Gungrang Elektromekanikal menciptakan mesin yang kita kenal dengan jet machine, yang istilah Z3 sebagai mesin pertama yang menampilkan biner aritmatika, termasuk aritmatika floating point dan ukuran programmability. Lalu kita lihat di tahun 41 ditemukan seperangkat tabung hampa, dan tahun 43 ditemukan komputer Colossus, dan tahun 1944 ditemukan kembali komputer elektromekanis dengan programmability terbatas yang diberi nama The Harvard Mark I. Atau kita lihat lagi di tahun berikutnya, ya di sini kita lihat menemukan ENIAC ya pada tahun 1941 sebagai unit komputer yang digunakan untuk menghitung desimal aritmatika dan dinyatakan sebagai komputer elektronik pertama. Lalu kita lihat yang berikutnya adalah yang kedua, klasifikasi komputasi. Dalam klasifikasi komputasi ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah grid computing system, lalu cloud computing system, lalu mobile computing system. Di grid computing system di sini kita mengenal istilah tentang microprocessor design, scientific simulation, big science, lalu ada yang kita kenal dengan CADD. Lalu yang kelima adalah istilah yang sudah tidak asing bagi kita adalah e-learning. Lalu dalam cloud computing system, ini adalah metode komputasi di mana kapasitas terkait teknologi informasi yang disajikan sebagai layanan sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Lalu yang C adalah mobile computing system atau komputasi yang bergerak. Mobile computing menjadi sebuah kemajuan teknologi komputer dalam berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa kabel dan mudah dibawa atau berpindah tempat, meskipun secara mendasar berbeda dengan komputasi nirkabel. Lalu yang ketiga adalah persoalan akurasi dalam komputasi modern. Beberapa prinsip dalam memecahkan masalah menggunakan komputasi modern. Di sini kita lihat ada 5 prinsip ya. Pertama adalah modeling, ada kecepatan, problem volume besar, kompleksitas, akurasi. Di mana di modeling di sini dijelaskan menjadi suatu hak yang penting dalam melakukan perhitungan rumit yang menyebabkan komputasi modern membutuhkan proses modeling sebelum melakukan perhitungan. Sedangkan dalam problem volume besar, di sini data yang besar membutuhkan cara penyelesaian khusus
karena dapat menjadi masalah jika ada yang terlewatkan. Sedangkan diakurasi sebagai kedekatan antar nilai yang terbaca dan alat ukur dengan nilai sebenarnya. Lalu yang kecepatan di sini dilakukan dalam waktu yang singkat pada saat mengolah data. Di kompleksitas kita mendengar adanya teori komputasi dalam ilmu komputer yang berfokus pada mengklasifikasikan masalah komputasi sesuai dengan kesulitan yang ada. Kita lihat di yang 4 adalah tujuan dan hambatan komputasi paralel. Tujuan komputasi paralel adalah mempersingkat waktu eksekusi program menggunakan komputasi serial. Hambatan komputasi paralel di sini adalah beban waktu, beban jaringan, percepatan waktu eksekusi program. Lalu yang kelima adalah arsitektur memori pada komputer paralel. Yang A adalah share memory. Jenis ini menyediakan global addressing sehingga berbagai prosesor memiliki cara pengaksesan memori yang seragam. Yang kedua adalah distributed memory. Kelebihan dari distributed memory adalah terjadinya skalabilitas ketika terjadi penambahan prosesor, sedangkan kekurangannya adalah programmer harus berurusan dengan detail komunikasi data antara prosesor dari memori non-lokal. Baik, yang keenam adalah realisasi dan dampak komputasi modern. Beberapa dampak komputasi modern dan kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Kita lihat di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan mencakup bidang administrasi, melihat dan menganalisis organ, farmasi, rekam medis, dan program diagnosis. Sedangkan yang di bioinformatika, beberapa aktivitas yang berhubungan dengan bioinformatika seperti biologi, molekular modern, dan pangkalan data. Yang berikutnya adalah biosensor. Biosensor identik dengan sejenis sensor yang mengkombinasikan komponen hayati dengan komponen elektronik dengan mengubah sinyal dari komponen hayati menjadi sinyal luar yang terukur. Yang D adalah biometrik. Komputasi modern dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks dengan bantuan seperangkat personal komputer, salah satunya adalah biometrik. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kalau anak-anak sudah membaca LKS dan juga sudah mendengarkan sedikit ringkasan atau penjelasan dari Ibu Guru, mungkin ada di antara anak-anak melihat bahwa materi informatika ini seperti yang sudah saya sampaikan pada saat Google Meet akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita sudah membahas secara teori ya tentang istilah-istilah dalam ilmu komputer. Istilahnya mungkin di sini kalau anak-anak tadi melihat istilah-istilah cloud computing dan juga banyak istilah-istilah yang baru bagi anak-anak. Untuk itu pada pagi hari ini Bu ingatkan untuk membaca LKS-nya, dan juga anak-anak bisa mencari berbagai sumber ya dari YouTube dan juga dari Google agar lebih jelas materi informatika yang kita pelajari di kelas 8. Baik, pada pagi hari ini Bu ingatkan untuk tugas di mana anak-anak akan membuat ringkasan tentang dampak komputasi modern di bidang kesehatan, bioinformatika, biosensor, biometrik. Ringkasan dibuat di buku catatan, dan saya minta anak-anak untuk sumbernya dari LKS ya, karena dari LKS saya lihat sudah jelas ya. Lalu untuk data anak-anak atau tugas anak-anak agar saya lebih mudah juga mengoreksi ya, mohon di atas tulis identitas anak-anak seperti nama, nomor absen, dan kelas, baru jawaban anak-anak ya. Misalnya contohnya lalu jawaban di bawah adalah dampak komputasi modern di bidang kesehatan, begitu ya, lanjut sampai di biometrik. Kemudian anak-anak foto ya tugasnya, dan jangan lupa ikut juga dipoto identitasnya. Setelah itu kirim ke Google Classroom.
Baik anak-anak, pada pagi hari ini tidak lupa Ibu ingatkan, pada saat anak-anak di rumah, anak-anak belajar dimanapun berada, selalu ikuti protokol kesehatan. Kita masih dalam situasi pandemi, untuk itu mohon anak-anak jaga kesehatan dan tetap semangat belajar, dan salam sehat untuk kita pada pagi hari ini.